Bismillahirrahmanirrahim. Sayyid Umar bin Abdurrahman Al-Attas, kita tahu beliau adalah guru dari Sayyid Abdullah Al-Haddad, sangat menganjurkan membaca kitab Minhajut Thalibin. Kata beliau, dawuh beliau, Innan Nawawiyya domina bil futuh limang qur'afi. Karena Imam Nawawi menjamin siapapun yang mengkaji kitab Minhajut Thalibin akan mendapat futuh minallahi subhanahu wa ta'ala. Wa fi kitabil Qirtas an Syekh Al-Faqih Abdullah bin Umar bin Abbad annahu sa'alahu Syekh Al-Qutub Umar bin Abdurrahman Al-Attas radhiyallahu anhu fi ma taqra'u minal kutub. Faqala fi kitabil Irsyad li Syekh Ismail bin Al-Muqri faqala li Syekh Ali Baras ya Ali aqri'hu fi kitabil Minhaj li Syekh An-Nawawi wa aqri' jami'a ashabika fihi fa innahu mubarakun wal fathu insyaallah hasilun fi qiraatihi. Terus sanad-sanad lewat Syekh Ali Baras, Sayyid Abdullah Al-Haddad dan semua Alawiyin niku sangat menganjurkan kitab Minhajut Thalibin. Akri jami'a ashabika fi. Jadi para Alawiyin, para Thalibin semua harus membaca kitab Minhajut Thalibin. Sangat dianjurkan. Wa kana sayyiduna Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas radhiyallahu anhu yahussu katsiran ala qiraatin Minhaj lin-Nawawi. Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas sangat menganjurkan membaca kitab Minhaj lin-Nawawi. Wa qala man arada ay yaqra'a syai'an min syuruhi falyaqra' al-Mughni awalan summa nihaya summa tuhfa. Wa man askala syai'an min tuhfa wa nihaya falyuraji al-Ghurrar. Terus niki alasan-alasan kenapa saya memilih kitab Minhajut Thalibin sebagai penghormatan para Alawiyin di sini, karena ini fikih yang paling dicintai Alawiyin. Sampai Syekh Ali Sohibu Simtid Duror itu mulazamahnya juga kitab Minhajut Thalibin, karena abahnya beliau Muhammad adalah mufti Syafi'iyah, yang dipakai juga kitab Minhajut Thalibin. Jadi yang sekarang cucu-cucunya di Solo, sekarang ada Habib Muhammad bin Husain bin Anis bin Alwi bin Ali bin Muhammad ini muftis Syafi'iyah, dan beliau adalah juga guru-gurunya Mbah Hasyim Asy'ari. Terus dulu Sohibul I'anah Sayyid Abi Bakar Sato punya teman akrab itu mbah-mbahnya Habib Anis Solo, semuanya ngaji sama Sayyid Zaini Dahlan. Yang satu ngarang I'anatul Thalibin, ada juga Alawi bin Ahmad yang ngarang Tarsihul Mustafidin. Sebetulnya Ali bin Muhammad itu, Alawi bin Muhammad pengarang Tarsa itu marganya Ba'agil, tapi di era itu masih ditulis Asegaf, tapi sebetulnya ikut Ba'agil. Jadi ini bentuk penghormatan saya. Saya akan membaca Minhajut Thalibin acak ya, sesuai keperluan yang saya yakini. Saya ulang lagi, saya baca acak sesuai keperluan yang saya yakini. Maka malam ini saya akan baca tentang sujud. Sujud itu adalah melibatkan 7 anggota, yaitu al-jabhah, wal yaden, wal rukbaten, wal qadamain. Itu coro Imam Nawawi. Tapi kitab Minhajut Thalibin itu kitab saduran dari kitab Al-Muharrar karangannya Imam Rafi'i, yang hanya mewajibkan sujud itu watul jabhah. Jadi cukup meletakkan jabhah di bumi, itu sujud sudah sah. Jadi perintah pakai 7 anggota itu dianggap perintah standar ideal, bukan syarat sah. Sehingga kita sebagai ulama, sebagai ahli fikih atau sebagai guru, apalagi banyak di Indonesia Islam yang masih latihan, itu tidak perlu distandarkan sujud 7 apa? Anggota. Itu standar wali itu ya. Jadi kalau daftar wali sujudnya harus seperti itu. Tapi kalau standar awam, ya pokoknya sujud itu saja. Ya, jadi secukupnya. Saya baca ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ini halaman nomor 10 di kitab Minhajut Thalibin. Asabiu as-sujudu wa aqalluhu mubasyaratu ba'di jabhatihi musallahu. Saya baca model kiai-kiai dulu ya. Wasabiu te kaping 7 as-sujudu sujud. Wa aqalluhu te sithik-sithike sujud mubasyaratu ba'di jabhatihi. Iku gepoke sebagian bathuke wong musallahu ing tempat salate wong. Fa in sajada mongko lamun sujud sapa wong ala muttasilin ing atase barang kang ketemu bi kelawan wong jaza mongko wanang apa sujud ilam yataharrak lamun ora obah apa sek bi harakatihi kelawan obahe musolli. Sini masih kata Imam Rafi'i, ini perlu dicatat.
Wala yajibulan ora wajib wat uyadehi ngletakno tangan lorone wong warubatahi lan dekul lorone wong wa qadamaihi lan delamaan lorone wong fil adhar menurut kaul sing zahir. Jadi kalau sampean sujud salah itu masih dibela Imam siapa? Rafi'i. Jadi partainya partai Imam Rafi'i. Itu cukup watul apa? Jabhah. Jadi saya insya Allah bantu jenengan, khidmah jenengan baca kitab ini. Tapi yang seneng saya nggak boleh ngundang kecuali pernah sepuh ini karena Habib Ali ini, Habib Bidin sama Habib Muhammad ini min jihatil ada yang rabi keluarga siapa? Damaran Mbak Asnawi. Saya ini buyut saya kandung ini Hafsah namanya. Hafsah binti Maksum bin Soleh bin Asnawi sepuh. Jadi buyut-buyut saya itu orang Damaran. Makanya ketika saya dibully Habib Bidin ngaji di sini mau karena saya memang orang Damaran. Dzurriyatam ba'duha min ba'd. Jadi begini ya. Khazanah keilmuan fikih membolehkan sujud hanya watul jabhah. Ini jelas takbirnya ya. Wala yajibu wat'u yadaihi wa rukbataihi wa qadamaihi fil adhar. Menurut Imam siapa? Rafi'i. Atau menurut imam orang yang baru sholat itu nggak usah imam-imaman sudah begitu. Jadi wis pancen awale wis salah. Nah, kita sebagai kiai barang salah disyafaati. Kita anggap apa? Sah. Kayak Kanjeng Nabi ini ora melok dosa tapi siap nyafaati umat sing tukang dosa. Mulane apik-apike Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah ora melok dosa kok mikir nasibe wong dosa. Iku nak rasa saking apike wong. Ora melok dosa mikir nasibe wong. Lah repote sing dosa dhewe ora mikir nasibe. Lah mulane kula nabi Kanjeng Nabi sakit. Cuma kok ora pantes wong beliau karuan para pangeran tak sakene, tapi kula mesti sakit. Lha opo mikir wong sing ora melok dosa kok mikir wong sing napa? Dosa. Mulane sampean aku pengen tambah sayang ning Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku nganggo pikiran. Maksudnya ora lagu tok Gus Apang. Jadi sayang Nabi ku ya nganggo lagu Gus Apang ya oleh. Tapi juga harus pakai konstruksi napa? Pikiran bil aqlis salim. Kalau nak delok hadis syafaat itu nangis. Lha wong ora melok dosa kok mikir nasibe wong dosa. Wong mestine mlebu swarga awal mundur gara-gara demi umatnya sing kagian dosa. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Muhammad kamu akan dikasih Tuhanmu kemudian Anda puas. Fatardo itu ridho itu puas. Dawe Nabi sebuti fa wa la ardo wa wakhidun min ummati finnar. Dari kata radiya yardo la ardo kula boten bakal ridho, boten bakal seneng wa wakhidun min ummati finnar. Selagi umat saya yang ahli tauhid masuk niku sing bulet-bulet. Niku dipikir Nabi. Mulane sampeyan nek kepengin dipikir Nabi syaratnya ojo-ojo terus non. Itu ndak pemahaman yang benar. Tapi saya pastikan makanya ketika Abdul Hasan As-Sadili ketemu orang soleh yang sangat fanatik, wong kudu bener terus. Abdul Hasan marah, jika Anda memaksakan orang harus bener terus, berarti faqat ahabba Allah tadharu syafaatuhu sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang terlalu ideal itu berarti ingin ora ketok syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mane jenengan butuh tabah mahabbah ning Rasulullah sallallahu alaihi. Jadi beliau direwangi tahajud itu demi punya hak napa? Syafaat. Perangkat yang dipakai apa? Ya sujud. Makanya saya memulai malam ini dengan sujud. Perangkat yang dipakai Rasulullah itu apa? Sujud. Nabi Nuh angkat tangan. Nabi Ibrahim angkat tangan, Nabi Isa angkat tangan, Nabi Musa angkat tangan. Tapi Rasulullah itu tahu betul bahwa yang namanya Allah itu Tuhan. Tuhan itu tidak terbatasi oleh hukum akhirat. Jadi kira iso di pendapat Pak Mu'tazilah. Ingat loh Allah ini sudah akhirat loh, sudah finish, nggak bisa diulang-ulang lagi, nggak bisa. Allah tetap yaf'alu ma yasha. Dileng-eleng ya. Kalau cara berpikir Mu'tazilah kubu sebelah itu, Allah itu nggak beri hak syafaat sama Nabi karena setelah mati sudah final. Jadi nak Kanjeng Nabi nyafaati kira-kira dieling nang ngene. Nabi, eling lho niki pun akhirat. Lah nak Allah mengampuni juga Allah ini konstitusinya enggak memungkinkan karena sudah final. Itu salah besar. Dunia dan akhirat tidak bisa membatasi Allah Subhanahu wa taala. Allah tetap sebagai Tuhan meskipun di akhirat dan tetap ala kulli syai'in qadir. Nah, berhubung Rasulullah itu tahu betul kalau Allah ala kulli syai'in qadir, umat yang banyak dosanya tetap Nabi berharap disyafaati. Perangkatnya apa? Masyhur itu. Fa akhirru lahu sajidah. Maka saya tersungkur ning ngersane Allah kula sujud. Terus Nabi tidak mengangkat-ngangkat kepalanya. Sampai Allah piyambak yang memerintahkan ya Muhammad irfa' ra'sak.
Wasal tu'tah wasfa tusaffa. Muhammad, angkat kepala kamu. Kamu minta apa tak kasih. Minta hak syafaat tak kasih. Makanya kalau mau mulai ini dengan napa tema napa? Sujud. Mugi-mugi sujud kula jenengan ditampi dening Allah Subhanahu wa taala. Nak sing ora ideal nganggo partai siapa? Imam Rafi'i. Tapi kalau yakin wong desa-desa sing sujude salah ora Rafi'inan pancen goblok. Nah, tapi ini alhamdulillah goblok kok ana pembenaran ya. Jadi sampeyan sing syukur. Saking apike Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing goblok ya ana sing bela. Saking wis enak lah dari umat Kanjeng Nabi enak ummatun marhumah napa ummatun